Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, para bapak ibu, orang tua, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pernyataan resmi dari Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah menanggapi viralnya kasus Pak Junaid di media sosial X maupun IG, yang saya amati beritanya sudah turun ya. Karena mungkin beberapa pernyataan juga sudah banyak yang menyampaikan tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, teman-teman, Asy-Syifa, Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah ini bukan hanya lembaga pendidikan, dakwah dan sosial, tapi di dalamnya juga ada pertanian, ada peternakan, ada perkebunan, ada bagian keamanan, rumah tangga, kemudian juga maintenance dan sebagainya. Jadi Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk pendidikan berasrama. Maka perlu ditegaskan yang pertama kali, kalau kasus yang viral itu tidak benar terjadi di lingkungan pondok pesantren Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah. Ini tidak ada kaitannya dengan santri, tidak ada kaitannya dengan pegawai, tidak ada kaitannya dengan pengurus Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah. Lalu bagaimana kronologi kasus Pak Junaid dan Pak Nanang? Saya sebut kasus Pak Junaid dan Pak Nanang. Ini adalah kasus antara mertua dan menantu, ya, antara mertua dan menantu, gitu. Yang kebetulan waktu itu Pak Junaid dan Pak Nanang, Pak Junaid dan Pak Nanang ini adalah menantunya yang dituduh melakukan tindakan ruda paksa terhadap Teti yang sekarang menjadi istrinya, gitu. Dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak dan sangat bahagia di rumahnya. Itu waktu tahun 2011 Pak Junaid datang ke Asy-Syifa untuk mencari pekerjaan, ya kan, karena ini termasuk orang yang tidak memiliki rumah dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Kemudian bergabunglah bersama pertanian Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah. Dalam perjalanannya yang sudah dalam perjalanannya, ketika Pak Nanang berniat untuk menikahi anaknya Pak Teti, Pak Junaid mensyaratkan, boleh silakan menikahi anak saya, tetapi harus keluar dari Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah, dari Departemen Pertanian Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah. Dan waktu tahun 2011 di Wanarja atau Cipaku belum ada pondok pesantren, belum ada unit pendidikan sekolah di daerah Cipaku Wanarja. Jadi sekali lagi, ini tidak ada kaitan dengan santri, tidak ada kaitan dengan guru, tidak ada kaitan dengan pengurus Asy-Syifa Al-Khairiyah. Ini semata-mata urusan keluarga antara Pak Junaid dengan Pak Nanang sebagai menantunya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Asy-Syifa menanggapi permasalahan ini? Untuk diketahui teman-teman media, Pak Junaid ini berdasarkan data-data yang kami miliki sering datang ke Asy-Syifa. Datangnya bawa pengacara. Nah, ketika bawa pengacara, dan pengacaranya ini berganti-ganti ya, pengacaranya ini berganti-ganti orang, berganti-ganti lembaga, dari yang resmi, dari yang tidak resmi, datang ke Asy-Syifa ingin melakukan proses klarifikasi. Setelah dijelaskan kepada pengacara yang didatangkan oleh Pak Junaid, pengacara ini justru malah berbalik menyalahkan Pak Junaid, karena ini adalah persoalan keluarga antara Pak Junaid dengan Pak Nanang dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah, apalagi kaitannya dengan sistem pendidikan, kaitannya dengan pondok pesantren Asy-Syifa Al-Khairiyah. Kasus ini sudah selesai.
yang saya tahu sudah selesai antara Pak Nanang dengan Pak Junaid. Waktu Pak Junaid menuntut Pak Nanang untuk melakukan pernikahan ulang karena dianggap pernikahan dengan Teti itu yang dianggap tuduhan ruda paksa itu, karena waktu menikah yang saya tahu belum diketahui secara wali langsung oleh Pak Junaid gitu. Dan pernikahan juga di luar lingkungan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Jadi sekali lagi tidak ada kaitan, tidak ada hubungannya dengan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Lalu kenapa misalnya Pak Junaid sampai berani di beberapa tempat kemudian pakai spanduk dan sebagainya, yaitu mungkin bisa langsung klarifikasi ke Pak Junaidnya seperti apa, motifnya seperti apa, motifnya kemana. Tetapi yang jelas Asyifa tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, dan tidak benar apa yang beredar di media sosial. Kemudian apa upaya yang kita lakukan sebagai Yayasan Asyifa Al-Khairiyah, karena ini sudah mengarah mendiskreditkan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk konsultan hukum, kepolisian, tentang tindak lanjut penanganan hal-hal seperti ini, termasuk memungkinkan kita juga melakukan upaya hukum karena ini sudah termasuk kategori mengarah ke fitnah dan berita yang tidak sesuai. Dan saya berharap press release ini, pernyataan resmi ini bersifat final, baik kepada pengacara yang kadang-kadang diminta datang oleh Pak Junaid, baik kepada LSM, termasuk media mainstream maupun media sosial, dan juga pada pihak-pihak terkait dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Perlindungan Anak dan sebagainya. Semoga kita doakan bersama-sama Pak Junaid tetap sehat, ya kan, sebagaimana yang diharapkan juga oleh menantu dan anaknya. Asyifa punya beberapa misalnya ini pernyataan dari Teti, anak Pak Junaid yang dituduh sebagai korban, ya. Dan ini pernyataan ini dibuat atas kesadaran Teti. Asyifa juga punya video dialog natural antara Teti, Nanang ketika kita gali sebenarnya persoalannya seperti apa. Sangat lengkap, jika media membutuhkan video-video tersebut kita juga siapkan, termasuk aparat hukum jika membutuhkan juga kita sangat siapkan. Kita sangat membantu media, aparat hukum untuk mencari, andaikan misalnya Pak Junaid memang ingin menuntut keadilan. Kalau keadilan ini sedang dicari oleh Pak Junaid, maka pelakunya masih ada, namanya Nanang, orang Sumedang, bahkan sudah buat video juga di YouTube-nya tentang pernyataan Pak Nanang ini, linknya bisa dicari. Teti, anaknya yang dianggap korban juga masih ada, gitu. Maka silakan bisa langsung ke yang dituduh sebagai pelaku, bahkan yang sebagai korban yang justru untuk pedal sebagai istrinya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Semoga pernyataan ini menempatkan perkara ini pada tempatnya, ya, duduk perkara ini pada tempatnya. Ini pernyataan Teti sebagai anaknya. Ini surat keterangan dari Dinas Sosial Sumedang, ya. Ya, jadi menerangkan bahwa, ya, ini Pak Junaid ya, pernyataan saya bacakan, ya. Surat keterangan saya yang bertanggal 52 ini, nama Junaidi, tempat tanggal lahir Bandung 15 Juli 1956, alamat Jalan Marga Asri, Kelurahan Gembul Sari, Kecamatan Bandung Kulon, menerangkan bahwa saya mencabut laporan ke P2TP2A Sumedang. Jadi ini tuh sudah kemana-mana oleh Pak Junaid, ya, ke P2TP2A, ke pengacara, kemana dan sebagainya. Sementara yang kita ketahui, persoalan keluarga ini sudah selesai. Sekali lagi, persoalan ini adalah persoalan keluarga dan tidak ada kaitannya dengan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Lalu bagaimana dengan tuduhan terkait dengan tempat? Karena di media sosial yang beredar itu, ini TKP-nya di Yayasan Asyifa Al-Khairiyah dilakukan oleh santri. Tidak ada santri yang melakukan itu, dan tidak ada TKP yang dimaksud dengan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah. Kalau Pak Junaid pernah bekerja di Asyifa, benar. Kalau Pak Nanang pernah bekerja di Asyifa, benar. Gitu. Tetapi terkait dengan kejadian yang dituduhkan, tidak benar.
Terima kasih pernyataan resmi yang saya sampaikan. Semoga kita mohon doa Yayasan Asyul Haria ini terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan nama baik Yayasan Asyul Haria, termasuk lembaga pendidikan yang Asyifa ini lembaga pendidikannya peringkat 9 Jawa Barat dan peringkat 79 nasional. Jadi ini adalah sekolah unggulan di Indonesia dan peminatnya juga sangat banyak, dan ini tentu menjadi berita yang mungkin sedikit mengganggu bagi Asyifa kaitannya dengan nama baik. Tapi insya Allah kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua semata-mata untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.